Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Nuno di channel San Hiker. Ala kalau menu. Nggak kayak gitu ya. Itu kalau itu punya Jawin. Kalau gue beda guys. Kalau gue nggak ada apa namanya? Nggak ada kayak gitu-gitunya lah pokoknya. Yel. Yel-yelnya. Kalau Jawin makan ala kalau menu. Fahuwa qa'inun. Ya, kalau gue agak. Nah teman-teman, sekarang gue lagi ada di Gunung Salak nih bersama Bang Awe. Anjir. Awewe. Gue biasanya manggilnya sih Bang Mandra. Karena rambutnya Awewe. guys, rambutnya itu gondrong. Beda dong. Beda sekali. Jadi gimana We? Nih sekarang kita lagi di mana We? Di Halimun Salak. Di Halimun Salak, di Cidahu di Sukabumi ya. Gue juga tadi udah ngobrol sama Awe sih, pengalaman dia naik gunung sama teman gue satu lagi Beo ya. Nah sekarang gue apa ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil nunggu apa nih? Buka puasa. Nunggu maghrib ya, bentar lagi mau maghrib karena sekarang udah jam 5:30. Kita juga udah prepare sih mau pulang. Mau pulang. Dikarenakan semua dadakan ya, jadi kita pulangnya juga dadakan, terserah kita gimana kita. Tadinya mau nginep lagi cuma nggak bisa karena besok ya kita mesti kerja lagi karena banyak editan yang mesti dikerjakan. Nah jadi gimana We? Gunung Salak menurut lu tuh We? Gunung Salak yang berbentuk salak. Enggak. Bercanda. Hampura. Gunung Salak gimana We menurut lu We? Gunung Salak lagi. Selalu banyak cerita tentang Gunung Salak. Tapi saya tidak banyak cerita tentang Gunung Salak. Ada sedikit secuil. Tapi Gunung Salak itu fenomenal men. Banyak kejadian-kejadian yang di berita tuh booming, kayak Sukhoi nabrak segala macamnya. Selain itu banyak katanya dikaitkan dengan hal mistis. Itu terjadi karena hal mistis itu banyak tuh rumor-rumor yang beredar. Cuman gue sendiri sebenarnya kalau dibilang punya pengalaman pahit atau pengalaman yang mistis di Salak itu enggak banyak. Kalau sedikit ada sih. Gimana tuh? Dulu itu tahun 2004 pendakian pertama di Salak itu secuil sih. Pertama kali ngedaki Salak itu ini ngomongin. Iya pokoknya pengalaman, terserah lu mau pengalaman mistis lu, pengalaman apa lu gitu. Soalnya kan memang Gunung Salak tuh terkenalnya sama itunya kan. Nah, gua pengen tahu nih dari sisi apa namanya? Sisi lu sendiri lah. Soalnya lu yang pernah naik Salak. Kalau gue sih terus terang belum ya. Gue belum pernah karena nggak tahu, malas aja kan naik Gunung Salak tuh. Mending naik gunung yang lain kalau gue sih. Kalau pengalaman gua pertama naik Salak itu, kalau gunungnya itu emang rimbun. Jalannya juga kalau buat fisik nih trekking mantap. Berarti buat tapi jangan latihan fisik yang ya, mantap tapi ya. jangan yang musim hujan parah karena treknya itu licin, lumpur, wah. Banjir tapi, ya kalau banjir itu kalau ini ya. Kalau itu memang trek air. Kalau Salak tuh kebanyakan trek jalur air. Jadi ya wajar kita becek-becekan di situ. Nah pernah dulu pengalaman pas turun ketemu rombongan ABRI yang lagi latihan fisik. Lu kelihatan tuanya We, lu ngomongnya ABRI anjir. Apa dong? TNI goblok. Kan saya masih zaman itu ABRI cuy. Zaman itu ABRI. Udah TNI 2004. Belum saya. Ya udah selalu. ABRI. Iya udah lanjut dah, serah dah. Enak banget dia cuy. Orang tua. Iya. Gua tuh waktu itu ketemu rombongan itu. Kopassus bukan? Bukan Kopassus. Kopsus. Kopi susus. Pokoknya dia lagi latihan, lagi break, kebetulan lagi break. Nah, kebetulan gue pengen break juga, gue minta api tuh, buat sebat biasa kan. Lu satu area di situ apa? Satu area. Tepatnya di mana gue juga lupa ya, itu pos berapa. Lu berapa rombongan waktu itu? 7 kalau nggak salah. 7 rombongan. Dari Bekasi semua itu? Bekasi semua, 7 orang. Banyakan lah tuh.
Enak banget dia makanannya nggak kayak kita ini, kita makan biasa makanan sejuta umat, Indomie rebus. Iya, kalau tentara Kalau buat mah- naik gunung, wah tentara tuh makanannya keren bro. Di itu biasanya apa sih namanya? Ada tempatnya, Pakai nesting kayak gitu ya, nesting nesting ini. kotak Iya, kecil, nesting kotak. tapi makanan padat. Iya udah. Dia cuma tinggal makanan jadi panasin doang. Tinggal manasin doang emang. Wah itu sumpah ada gua lapar banget tuh pengen minta. Ada banyak macamnya sih rasanya variannya. Ada rendang katanya. Nah itu sih barengan aja itu pas turun. Kalau untuk pengalaman mistisnya itu ternyata di Salak nih, seingat gue itu soalnya tahun 2004 ya udah lama juga. Itu adalah tanah datar waktu itu. Gue pikir tuh kayak ladang. Lapan terbang. Tapi apa bukan gimana? sapana. Lapan terbang itu di Halim. Anjing. Tai. Pokoknya kayak sejenis, yaitu kayak Helipad. bukan lapang aja, tanah lapang, cuman enggak Di puncaknya apa di mana itu? enggak di belum puncak, itu sebelum kawah Ratu ya, sebelum kawah Ratu. Nah itu gue lihat tuh ada satu pohon di tengah, tanahnya tuh mengundak-undak. Ah. Ternyata pas di situ gue lihat masih ada nisan yang miring. Itu ternyata banyak kuburan di situ. Petilasan apa? Nggak ngerti gue juga ya petilasan apa ya. Berarti cuma ada nisannya doang. Nisan atau itu pun cuma satu ya. Cuman yang berundak tanah itu banyak. Cuman nisan yang miring itu seingat gue cuma satu dulu gue lihat. Nah di situ gimana lo pas ngeliat itu? Nggak gimana sih, cuman gue mikirnya lah masa iya di atas kuburan tuh ada makam gitu. Itu sebenarnya dibilang itu udah adalah ketinggian berapa ya? Salak tingginya berapa sih? Lupa. 2600 ya? 2600 kenapa? Sekitaran gitulah, 229 kurang kalau nggak salah. Nah itu, yang lebih aneh sih pikiran gue ya, ini entah manusia atau bukan gue juga nggak tahu. Itu gue ngelihat udah tua sih, kalau gue penglihatan gue tuh udah tua, ya kayak nenek-nenek gitu. Itu nyari kayu itu sampai hampir ke Kawah Ratu gitu. Itu pas lo di trek apa lo udah gelar tenda? Gue di trek, gue lagi jalan posisinya. Tapi itu ya nggak tahu kenapa, itu cepet banget hilangnya itu. Maksudnya gue ngelihat itu nenek-nenek. Ngeliat sekelebat doang apa? Gue ngelihat jelas, bener-bener gue ngelihat. jelas gitu. Gue ngelihat jelas, cuman gue noleh ke belakang doang. Pakaiannya? Nggak inget sih ya, gue lupa ya. Ya pokoknya kayak kain-kain begitu dah. Iya kayak pakaian nenek-nenek Iya, gitu nenek-nenek biasa gitu pakai biasa. samping, biasanya kan pakai kain. Kain atau- aja gitu, pakai kain aja. Seingat gue sih, digendong juga kayunya. Kayu digendong gitu loh, kayu bakar gitu. Apa Nah, dia neneknya Naruto? Kayaknya sih gitu. Pas itu kan neneknya Beo tuh, ada temen gue namanya Beo gitu. Bisa juga neneknya Beo itu. Beo, kalau nonton nih kayak nenek lu bukan yuk, dari situ yuk. Bukan. Jangan dibercandain guys. Ini kita lagi ada di Gunung Salak Oh guys. iya. Enggak bercanda sih, cuman emang pernah dulu lihat ya. Hampura. Pernah ngelihat itu doang. Ya mungkin orang beneran bisa jadi, tapi ya kalau secara logika ya emang ada yang tinggal di atas sono gitu kan. Kan tinggi gitu kan. Itu udah ketinggian Ya, hampir 2000, 900-an, lah. 1900 atau gimana? Hampir 2000 mungkin ya. 2000. Iya, mungkin ada. Di sini Kisaran umur berapa kata lo itu? Hah? Iya kisaran umur berapa itu nenek-nenek? 65, Bongkok, 65-an ada. bongkok Enggak bongkok-bongkok banget sih. Janda apa? Wah, itu besok ditanya seharusnya ke Awa bisa jadi. Ya nggak banyak sih kalau di Salak, cuman emang kalau kata orang ya gitu dah. Cuma gue nggak enak sih kalau cerita di sini kayaknya, soalnya tempatnya kita masih di bawah kakinya men. Nggak apa-apa guys. Ini mumpung kita di tempatnya, kita harus menceritakannya secara faktual. Kalau ini bukan gue ya, kalau ini tajam, bukan terpercaya. kalau ini bukan cerita gue. Nah, Teman gue juga pernah ke Salak. nah. Maghrib dia naik. Terus Dia pernah ya cuman diikutin bunyi itu di atas kepalanya, dia ngikutin. Bahkan mungkin dia lihat, dia bilang sih lihat. dia doang yang dengar Iya. gitu apa gimana? Tiga-tiga ya dia naik bertiga. Naik bertiga. Bertiga Ganjil doang. berarti ganjil nih, ganjil. Ganjil men. Itu bertiga dia naik. Nah itu dia bilang, boleh gue sebutin nama ya? Iya nggak apa-apa. Namanya Wahyu, itu teman main gue tuh. Teman main gue, tetangga rumah. Mm-mm. Dia naik sama teman sekolahnya waktu itu. Dia bilang sih, dia cerita pas pulang tuh, dia cerita kayak gitu doang. Dia diikutin sambil ketawa, sambil terbang itu. Sama Mbak. Ngerti lah maksudnya. Mbak Kun ya, Mbak, pokoknya Mbak lah. Mbak Kun. Mbak. Teh Kun. Teteh kayak gimana. Teteh bodas pokoknya. Terus Ya salahnya sih dia maghrib masih jalan. Kayak kita ini, bentar maghrib kayaknya nih. ntar lagi Oh manggil. iya, bentar lagi maghrib ini.
Terus gimana lagi? Udah sih, nggak ada pengalaman yang lain. Tuh temen lu ngeliat sekelebat doang apa bener-bener ngeliat Sekelebat. Niatnya sekelebat, cuma kalau Terbang, bunyinya tiga-tiganya didengar. bunyi doang apa Bunyi, apa nampakin diri gitu? Ngelihat juga sambil bunyi gitu. Serem juga. Cuma Lumayan untuk sih. cerita detail sih dia nggak cerita yang dari awal sampai gitu, enggak sama gua. Cuman segitu doang dia ngomong-ngomongnya. Dan gue juga nggak begitu banyak ya pengalaman. Sebenarnya gua ke Gunung Salak itu 2 kali. Heeh. Tapi yang muncak situ cuma sekali. Berarti pendakian pertama lu nggak sampai puncak itu? Yang pertama malah sukses. Sampai puncak. Yang kedua enggak. Sampai pos berapa? Cuman sampai pos berapa waktu itu ya? Pos 3 kalau nggak salah. Cuman teman gue sakit kan. Jadi turun lagi langsung. Itu jatuhnya gue lariin ke Curug 1000. Berarti Gunung Bundar dong. Iya. Jadi kan buat Pasir ya Rengit daripada ya. sayang gitu kan. Ya Gunung Salak kan emang gak tinggi-tinggi banget ya. Kita turun juga cepet sebenarnya. Tapi yang enak Gunung Salak itu naik tuh kalau naik sepanjang trek, nggak sepanjang trek, tapi kebanyakan trek itu air tuh ada aja. Iya, melimpah banget sih di Gunung Salak tuh air melimpah. Karena ya, pusatnya soalnya Aqua. Aqua tuh di sini pabriknya. Jadi buat lo yang pengen tahu kalau Aqua tuh sumbernya dari mana, ya dari Gunung Salak. Karena pabriknya tuh ada di Cidahu, di bawah. Ini kan kita di atasnya nih, ini masih di daerah Cidahu nih. Cuma ada Javanaspa-nya, tempat camping lah. Tapi kalau trek Salak sendiri gue nggak tahu ya ada berapa pintu pendakian ya. 3 Tahu ya. gue sih ada yang dari Bogor, kalau Bogor tuh lewat Cijeruk kalau nggak salah. Kalau kata teman gue Cijeruk bisa, cuma jalurnya nggak jalur resmi kalau misalkan Cijeruk. Terus ada yang dari Gunung Bundar, Pasir Rengit. Cuma itu tembusnya tembusnya ke Kawah Ratu kalau situ, kalau Gunung Bundar. Terus dari Cidahu, yang waktu Sukhoi itu kejadian Sukhoi waktu itu kan di sini kan? Iya. Ini banyak yang lewat sini karena jalurnya lebih dekat katanya. Lebih deket. Kalau lewat sini. Malah gue kalau pengen naik suatu saat ke Gede lagi, gue pengen lewat Salabintana. Pengen nyobain. Nah, iya tuh. Dulu gue gagal, gue pernah pengalaman tuh. Treknya sih sama katanya ya, sama kayak Salak. Enggak, Banyak lintang. iya banyak. Dia lebih panjang juga, lebih rimbun. Gagal gue pernah naik di situ, nunggu semalaman, minta izin, cuman gara-gara gue nggak simaksi online. Gue pikir ya besok pagi lah bisa diomongin lagi. Gue nginep dulu semalaman di situ, sampai mohon-mohon tuh, sampai suap-suap gelap tuh nggak diterima bro. Tapi bagus sih buat Salabintana. Bener-bener cuman dia ketat. Akhirnya gagal gue naik Gede Salabintana tuh. Iya sih emang jarang. Pulang sih lagi nyesek banget loh, nyesek naik banget lewat situ cuy. Jarang juga ya. Jarang orang yang pada naik Iya lewat nggak situ. berani kalau karena pembukaannya katanya baru setahun waktu itu ya, baru setahun dibuka. Tahun berapa itu? Itu mah belum lama sih, itu 2017. 2017. Iya 2018 lah, 2018. Itu belum lama 2018. Gue masih kerja di pabrik waktu itu, masih di PT. Kalau Masih sekarang jadi mah gue udah kuli. freelance men. Jadi pokoknya budak Jepang gue waktu itu. Jadi budak Nippon, Budak Nippon. bukan Nippon Chat ya. Nippon perusahaan Jepang. Terus kalau gue gini, gue dulu pernah di Gunung Gede waktu pertama kali gue naik, yang waktu gue ngegarap project brand outdoor tuh, salah satu brand outdoor. Gue sebagai videografernya waktu itu. Waktu itu rombongan sekitar 12 orang kalau nggak salah. Ya sekitaran segitulah, 10 lebih kalau nggak salah. Kita waktu itu cuma 2 malam atau 1 malam ya, gue lupa lagi. Kejadiannya sih pas turunnya itu ada 2 kejadian. Yang pertama teman gue namanya Bella, dia ikut karena di situ sebagai talent juga dia. Itu pas turunnya kejadian aneh menimpa dia pas di Telaga Biru. Tahu nggak lo Telaga Biru? Itu jalur Cibodas kan? Jalur Cibodas. Nah emang si Bella ini orangnya tuh rada sensitif sama hal-hal kayak gitu. Ditambah dia juga lagi mens waktu itu. Dia lagi mens, dia turun pas di Telaga Biru, dia langsung histeris.
Jadi langsung megangin temen gue dipegangin gini aja dikekep ngekep temen gue gitu, meluk temen gue, meluk tangannya cuma gini aja selama perjalanan pas mau ngelewatin Telaga Biru. Pas pas udah sampai bawah, udah sampai base camp waktu itu, gue tanya, gue penasaran, lu kenapa? Gue bilang, waktu itu kebetulan maghrib sekitar jam 6 lah, kita nyampe di Telaga Biru, ngelewatin Telaga Biru. Kalau gue sih udah duluan, karena gue sendiri lari dari atas ke bawah, terus gue ngopi dulu karena kan di Telaga Biru ada warung kecil tuh buat ngopi. Di situ ngopi dulu, gue sambil nungguin teman-teman yang turun. Si Bella lewat, ya terjadi hal kayak gitu. Terus di base camp gue tanya, lu kenapa Bel? Gue bilang, katanya dia ngelihat nenek-nenek Di Telaga Biru. di Telaga Biru. Dia ngelihat nenek-nenek ngikutin dia terus. Pokoknya setiap dia melek itu katanya kelihatan. Dia melek kelihatan, makanya dia meluk temen gue tuh kenceng banget, sampai kayak gini-gini, sampai gitu-gitu. Temen gue tuh si Bella tuh. Nah akhirnya gue suruh duluan kan dia. Gue suruh duluan, udah lu duluan aja gue bilang. Duluan aja, ntar gue belakangan sama temen gue. Duluan, terus jalan terus. Gue ikutin dari belakang, gue salip lagi, gue nunggu di jembatan itu tuh. Jembatan Rawa Denok. Iya, pokoknya di jembatan itu. Rawa Denok ya kalau nggak salah. Jembatan situ gue nungguin. Tapi bukan jembatan Siratal Mustaqim, bukan. Tahi. Gue nungguin di situ. Ya di situ udah mulai rada inilah dia, nggak terlalu ketakutan. Pokoknya pas ngelewatin Telaga Biru aja sih dia udah ketakutannya itu ketakutan banget gitu. Nah terus juga yang kedua, pas gue jalan bareng sama teman gue. Nah di situ gue berempat kalau nggak salah. Gue duluan, temen gue nyusul karena gue nungguin juga kan di situ. Karena udah nggak ada orang lagi depan gue, udah malam, udah gelap. Gue jalan sendiri, rada iseng lah. Gue nungguin temen gue sendiri aja, gue di pinggir trek gitu, pinggir trek gini aja sambil ngerokok. Temen gue datang, jalan bareng akhirnya tuh. Pas jalan bareng itu bos brand outdoor temen gue ngubungin dia karena dia kan selaku penanggung jawab kan ketika ngegarap proyek itu, ngubungin temen gue via WhatsApp. Waktu itu nanyain, Fis, lu udah nyampe mana? Udah turun belum? Kata bosnya tuh, udah turun belum? Difotoin tuh, gue lagi di depan kalau nggak salah. Gue jalan di depan, si Hafiz tuh di belakang kalau nggak salah. Gue sama siapa tahu waktu itu di depannya tuh. Tahu gue di belakang, gue lupa lagi. Pokoknya dia motoin temen gue yang ada di depan kalau nggak salah. Dia motoin temen gue yang di depan. Terus dia motoinnya ke atas. Di situ ada pos ada pos. Pokoknya udah mau turun sih, udah jalur di bawah gitu. Udah ngelewatin jembatan, udah mau nyampe base camp lah, sekitar 10-15 menitan lagi kita udah mau nyampe base camp. Dia motoin laporan ke bosnya. Cepret, dikirimin, seret. Udah, dia tuh sebenarnya udah sadar bahwa di situ tuh ada yang nampakin gitu di foto itu. Ada yang nampakin. Ya itu si teteh itu. Si reaksi bosnya gimana? Bosnya sih nggak tahu, bosnya nggak tahu. Cuma pas ketika di base camp, kita udah nyampe base camp kan di Cibodas tuh, di bawah kita ngopi, makan, ngobrol-ngobrol. Si Hafiz baru ngomong, "Nu, lu tau nggak? Tahu apaan?" Gue bilang. Tadi pas di track kan si bos nanyain gini kata dia. Gue fotoin, pas di track tuh ternyata ada yang nampakin kata dia. Diliatin, pas gue lihat bener ya di atas terbang gitu. Jelas banget sih enggak, cuma kelihatan banget gitu bajunya sama rambutnya sama mukanya, cuma rada semu blur kayak gitulah, ngeblur kayak gitu. Cuma itu bener-bener kayak ngegantung di atas trek, pokoknya di atasnya gitulah pokoknya itu ngegantung. Nah di situ gue anjir, lu kenapa nggak bilang-bilang? Gue bilang ya kalau gue bilang pas di track kata dia, ntar lu pada itu sih sebenarnya jadi gitu. Suatu etika nggak tertulis juga itu kan. Iya, gue juga ngerti sih, makanya dia nggak bilang ya mungkin takut anak-anak yang lain takut histeris gitu, takut gimana gitu, makanya ya mending dia ngasih taunya nanti pas di base camp gitu. Nah itu sih pengalaman yang menurut gue lumayan serem juga. Cuma alhamdulillah setiap gue naik gunung sih gue selalu positif pikiran gue nggak pernah yang namanya mikir yang aneh-aneh. Malah kalau gue sih mikirnya bodo amat tuh. Kayak misalkan
banyak kan ada pendaki yang ngelihat, suka ada tuh kalau misalnya kita di jalur, kita lagi jalan, suka ada tuh pohon satu yang goyang-goyang, satu doang, yang lain gak goyang, cuma itu doang itu. Dan itu tuh anggapannya, gimana gitu. Kalau gue sih enggak, bodo amat, gue samperin malah gue tepat. Karena pemikiran gue sih hal-hal kayak gitu tuh maksudnya ya memang berdampingan. Ada sih ada. Dia itu setahu gue dia tuh bakalan lebih agresif ketika tahu rasa takut kita itu secara Itu, berlebihan. Iya, sugesti. Iya, sugesti kita berlebihan, dia manfaatin sugesti kita buat masuk. Iya, itu banget sih, ngaruh banget sih. Ketika lu sugesti lu udah kemana aja ya pasti bakal ini apa? Bakal inilah pokoknya lah, ke bawah suasana gitu. Oke. Ya itu sih pengalaman dari gua mistis waktu di Gunung Gede waktu itu. Banyak sih, ada lagi waktu di Sindoro, waktu di ya adalah pokoknya. Mungkin cukup sekian dari kita ya. Nanti kita lanjutin lagi karena ini udah rada gelap nih. Pencahayaan udah mulai sedikit kurang normal. Dan juga kita bentar lagi mau maghriban dulu, habis maghrib langsung kita turun, langsung balik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Nunu dari Sun Hiker dan Bang Awe nih. Bang Awe teman gua. Salam apa? Salam ini dong, salam budaya. Salam budaya. Pokoknya mah salam pendaki santuy dari Sun Hiker. Bye.